Gak menyangka, pelatih Tanzania langsung komentar seperti ini soal negara Indonesia. Shin Tae-yong ungkap kepastian Kelvin kontra Tanzania di laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepada media Italia, Emil ungkap peluangnya gabung timnas Indonesia. JIZ tampil dominan, kans Venezia promosi ke Serie A masih terbuka. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gak menyangka, pelatih Tanzania langsung komentar seperti ini soal negara Indonesia. Hemed Sulaiman Ali menyebut negara yang baru didatanginya ini sebagai tempat yang indah, sekaligus terkesan dengan kualitas pelatih dan pemain timnas Indonesia. Saya sangat senang berada di sini karena kami tiba dengan selamat. Semua proses berjalan lancar sejauh ini. Ini negara yang indah, saya belum pernah datang ke sini sebelumnya dan orang-orangnya sangat ramah, ujar Hemed Sulaiman. Tanzania akan melawan timnas Indonesia dalam laga persahabatan. Pertandingan ini sengaja mengusung tajuk training match, agar bisa memberi kesempatan merumput untuk semua pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentang pertandingan, kami punya atmosfer yang bagus. Kami melakukan persiapan dengan baik. Saya tidak tahu banyak tentang timnas Indonesia karena baru mengikutinya. Tapi mereka punya tim yang baik, ujarnya. Mereka sedang membangun sesuatu yang bagus. Mereka punya pemain dan pelatih yang hebat, ia menambahkan. Juru taktik 53 tahun itu memperhatikan pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Vietnam. Menurut Hemed Sulaiman Ali, tim besutan Shin Tae-yong punya kualitas mumpuni untuk memberi perlawanan terhadap Tanzania. Pada pertandingan yang terakhir, mereka menjalani laga yang indah. Kami menghormati mereka dan sangat senang bisa bertanding lawan mereka, tegasnya. Shin Tae-yong ungkap kepastian Kelvin kontra Tanzania di laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari seluruh pemain yang dipanggil hanya Justin Bubner, JIZ, dan Nadeo Argawinata yang belum bergabung dengan timnas Indonesia hingga latihan terakhir di Stadion Madia, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Justin Bubner dan Nadeo dilaporkan masih dalam perjalanan menuju Jakarta. Sedangkan JIZ izin terlambat bergabung dengan timnas karena masih harus membela Venezia melakoni final leg 2 playoff promosi Serie A melawan Cremonese pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Sementara Malik Rizaldi sudah bergabung dalam latihan Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024. Begitu juga bek naturalisasi Jordi Amat telah bergabung dengan tim sejak Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 malam dan sudah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Sementara Kelvin Verdong yang masih dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, juga telah hadir bersama Pratama Arhan sejak Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Mengenai peluang Kelvin Verdong, Jordi Amat dan Justin Bubner, untuk tampil pada uji coba melawan Tanzania, Shin Tae-yong memberikan jawaban yang beragam. Untuk Jordi, sampai di Indonesia semalam Jumat malam. Dan untuk Justin sampai di Indonesia hari ini. Untuk pertandingan nanti, kemungkinan besar Jordi akan bermain dan untuk Justin setelah sampai di Indonesia akan meeting bersama Justin, setelah itu akan diputuskan dia bermain atau tidak, ujar Shin Tae-yong. Sementara itu, melawan Tanzania ini Shin Tae-yong mengonfirmasi Kelvin Verdong tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Penyebabnya, pemain berusia 27 tahun itu belum memiliki paspor sebagai warga negara Indonesia, WNI. Untuk Kelvin, saat ini belum bisa bermain, karena belum dapat paspor Indonesia, ujarnya. Pemain NEC Nijmegen itu saat ini masih harus menyelesaikan proses naturalisasinya.
Proses naturalisasi Kelvin akan dibahas di DPR RI pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mendatang. Sebab itu, pemain berusia 27 tahun tersebut masih belum bisa diikutsertakan dalam pertandingan melawan Tanzania. Pertandingan Timnas Indonesia vs Tanzania di laga uji coba ini akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Duel ini bisa Anda saksikan di siaran televisi Indosiar, mulai kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bentrokan ini diprediksi akan berjalan ketat, sekalipun tidak masuk dalam agenda FIFA atau hasil akhirnya tak masuk dalam hitungan ranking. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memang telah menegaskan bahwa tidak mengincar kemenangan karena bukan hasil akhir yang dicari. Duel melawan Timnas Tanzania akan lebih dimaksimalkan sebagai pemantapan persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepada media Italia, Emil ungkap peluangnya gabung Timnas Indonesia. Penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero, angkat bicara soal kans untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Penjaga gawang 27 tahun tersebut kini membela Inter Milan sejak awal musim 2023/2024. Emil Audero direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Pencapaian Emil Audero di level tim nasional sebenarnya cukup mentereng. Pasalnya, Emil Audero sudah membela timnas Italia sejak level U15 hingga U21. Namun, dirinya belum pernah sama sekali mengecap timnas Italia senior. Pasalnya, sudah banyak penjaga gawang top yang menjadi langganan tim berjuluk Gli Azzurri. Pada skuad sementara Euro 2024 ini saja, Italia mempercayakan pos penjaga gawang pada Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Alex Meret dan Ivan Provedel. Untuk itu, Emil Audero memiliki peluang yang sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia. Darah Indonesia dari penjaga gawang 27 tahun tersebut datang dari sang ayah. Sang ayah yang berasal dari Mataram bernama Edi Mulyadi, sementara ibunya berasal dari Italia bernama Antonella Audero. Kepada media Italia, Emil Audero pun angkat bicara soal kans untuk membela timnas Indonesia. "Ya, asal saya dari Indonesia. Saya lahir di sana," ujar Emil Audero. "Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana. Saya telah ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan pada hari libur, dan saya akan lebih sering kembali lagi," ujarnya. "Anggap saja tidak sedekat itu, memang benar timnas Indonesia sangat menginginkan saya, tapi saya saat ini hanya punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tapi tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya bagi saya," tegas Emil Audero. Proses naturalisasi kini tengah gencar dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Sintayong banyak menargetkan pemain-pemain diaspora Indonesia yang berkarir di benua Eropa. Sampai saat ini, sudah ada belasan pemain diaspora dari Eropa yang resmi membela timnas Indonesia. Mereka kini jadi pemain penting di skuad tim Garuda. Sintayong juga tengah memperkuat pos penjaga gawang timnas Indonesia. Saat ini, baru Maarten Paes yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Meski begitu, Maarten Paes masih belum sah untuk membela timnas Indonesia karena prosesnya di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS belum tuntas. JIZS tampil dominan, kans Venezia promosi ke Serie A masih terbuka. Penampilan JIZS menghindarkan Venezia dari kebobolan. Performanya dalam laga playoff promosi kontra Cremonese disebut Tutto Mercato Web dominan. Skor kacamata alias 0-0 menjadi hasil akhir laga final playoff Serie B tahun 2023 sampai tahun 2024 antara Cremonese vs Venezia di Stadion Giovanni Zini, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Bek timnas Indonesia, JIZS, tampil menghiasi susunan starter Venezia dalam laga krusial yang mempertaruhkan tiket promosi ke Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025. Lantaran harus membela Venezia dalam sepasang leg final playoff Serie B.
JIZES belum bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memberikan informasi bahwa JIZES bakal absen melawan Irak. Partai Indonesia vs Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu memang hanya berjarak 4 hari dari duel leg kedua final playoff promosi Seri B antara Venezia vs Cremonese di Pierluigi Penzo. Venezia dan JIZES bisa menatap leg kedua final playoff Seri B dengan optimistis usai membawa pulang hasil 0-0 dari markas Cremonese pada jumpa pertama. Dominan di depan gawang, di mana dia sering unggul dari lawan yang ingin memberikan ancaman, tulis Tutomer Chatoweb soal performa JIZES dalam laga leg pertama final playoff Seri B kontra Cremonese. JIZES diberikan nilai 6,5 oleh Tutomer Chatoweb untuk aksinya saat melawan Cremonese di Stadion Giovanni Zini. Hanya ada satu pemain Venezia yang mendapatkan rating lebih baik dari IZES, yakni sang kiper Jesse Joronen. Sang penjaga gawang asal Finlandia mendapatkan ponten 7. Adapun poin IZES sama dengan partnernya di lini belakang Venezia, Marin Severko. Rating dari Tutomer Chatoweb itu menunjukkan kerja keras dari personel bertahan Ilagunari, julukan Venezia. Usaha luar biasa dari para pemain, ujar pelatih Venezia, Paolo Vanoli, dilansir dari Tutomer Chatoweb. Vanoli lega karena 8 pemainnya yang terancam hukuman akumulasi kartu kuning, bisa menutup laga tanpa mendapat kartu peringatan dari wasit. Semua masih terbuka. Mereka memiliki pemain yang mampu mengubah permainan dalam sekejap. Mengakhiri laga tanpa terkena skorsing adalah hal yang luar biasa, ucap Vanoli.